kita pernah ada zaman pejabat Indonesia zaman dulu ya. Nikah siri itu ya. Nikah siri itu sama artis. Ya. Ada pejabat di era Orde Baru lah yang cukup terkenal lah ya. Nikah sama artis, tapi dia udah punya istri yang sah, baru ketahuan setelah dia udah tidak menjabat apa ya. Terus ya udah anaknya juga diakui oleh keluarga besarnya. Walaupun memang dia ada foto-fotonya, dia melakukan nikah siri, ada suratnya, tapi itu baru terungkap setelah sekian lama. Dan akhirnya si perempuan ini menuntut keadilan kan. Sepuluhan tahun dia diam, menjaga kerahasiaan, menjadi istri yang tidak mengumbar siapa ayahnya. Ternyata ayahnya adalah seorang pejabat besar di era Orde Baru. Gitu. Nah, kayak sampai terakhir dia tetap tidak mendapat keadilan. Ya itu dia. Itu yang dikhawatirkan kayaknya ya. Ya memang kalau kita lihat komen di medsos memang ini pro dan kontra. Sebagian besar isinya ini mah dimanfaatin buat mereka yang mau punya bini lagi gitu. Atau dalam tanda kutip mau enak-enak tapi diselimuti kata halal. Benar nggak sih? Itu juga sih kayak gitu. Iya bener-bener, kita lagi nunggu komentarnya Mbak Baby aja ini gimana. Itu dia. Kalimatnya mau enak-enak diselimuti kata halal. Itu kan, itu dia sebenarnya yang paling rawan sih sebenarnya. Karena itu tadi, karena nggak ada landasan hukum, ya kan. Terus mau enaknya doang gitu kan. Kalau saya sebagai perempuan sih yang pasti Nggak mau dong. Tapi memang banyak juga loh ternyata vox pop itu di masyarakat, bukan hanya perempuan. Laki-laki itu juga banyak yang sebenarnya kontra sama ini. Gitu. Oke. Itu kalau perempuan yang pengen di mana-mana ya gini. Biasanya kan pilihan orang menikah itu kan pengennya normal. Diketahui oleh keluarga besar, tetangga, teman-teman, kerabat. Biar mereka tahu bahwa pasangan ini udah menikah, kemudian mereka bisa berinteraksi, tinggal di satu wilayah, mau rumahnya kontrak, mau rumah sendiri, berinteraksi, terus jelas tuh kehidupannya. Nah, kenapa masih ada perempuan yang pengen hidup dalam kerahasiaan bersama seorang laki-laki? Tapi kalau menurut aku mungkin balik lagi sih, mungkin ada juga beberapa yang sebagian besar mayoritas itu mungkin karena faktor ekonomi. Gitu. Ekonomi ya. Nah, jadi mereka ya mungkin nggak ada pilihan. Kemudian akhirnya ya udah dia mau lah melakukan itu gitu. Tapi kalau tadi dibilang lagi sama Mas Andri yang bilang mungkin dia nggak punya biaya, jadi akhirnya dia nikah siri dulu. Nikah siri kan juga lumayan ya, harganya juga 1,5 juta kalau nggak salah sampai 2 juta loh itu. Gitu. Itu kan kalau pakai yang IO jasa online itu kan. Iya. Tapi memang yang menarik sebenarnya ada yang melihat peluang bisnis di situ gitu loh Mas Gaib. Iya, betul. Ini jadi bisnis kan? Iya, jadi bisnis. Emang kalau laki-laki ngerayu perempuan buat nikah siri itu gimana sih, Ndri? Coba, Ndri. Kalau sampai perempuannya mau gitu, apalagi si suaminya udah punya istri gitu. Itu dikasih pantun Mas Gaib. Mau tahu pantunnya? ada film Pangku ya? Iya. Udah nonton film ya. Di film ini ada seorang perempuan janda. Betul. Punya anak 1. Kemudian ada seorang laki-laki sopir ikan. Tinggal sendirian. Terus tiba-tiba dia ngajakin si perempuan ini menikah. Si perempuan ini ketika mau memutuskan untuk menikah karena dia bingung. Anaknya di sekolah tidak punya surat, siapa bapaknya, karena bapaknya pergi ketika dia lahir. Jadi sementara si laki-laki ini merasa kesepian dan dia senang sama anaknya. Akhirnya antara kebutuhan dia punya ayah buat anaknya dan kebutuhan si laki-laki ini karena kesepian, ya ketemu tuh. Akhirnya dia menikah siri. Nah, dalam perjalanannya sebulan atau berapa bulan gitu, si suaminya abis nyupir nggak pulang-pulang. Iya. Oke. Nggak pulang-pulang, kemana gitu, si istri nanya ke tempat kerjanya, terus rumahnya di mana disusulin, ternyata suaminya udah punya istri.
istrinya lagi punya udah punya istri sah. Sudah punya istri Sebelumnya sah. istrinya kerja di luar negeri. Oh, oke. TKI. Luar negeri. Ini menyangkut lebih kepada kebutuhan ya. Maksudnya tidak ada pilihan bagi seorang perempuan seperti Feby Iya, bilang gitu. Jadi satu sisi memang ada kebutuhan ekonomi, ada dia dalam kondisi terdesak atau segala sesuatu sehingga itu yang dan banyak terjadi. Sebenarnya sih kalau nikah sirinya dan terjebak mulut manis pria ya itu ya. kalau nikah sirinya banyak kan orang yang masih kuliah, tapi karena udah deket banget, tapi belum pengen dirame-ramein, atau dia lagi keluar negeri, lagi sekolah, biar enggak ini ya udah nikah siri dulu. Tapi nanti nikah benerannya baru kan ada juga yang kayak gitu kan? Ada juga sih yang positif Misalnya kayak dalam gitu. kondisi perang nih, gitu ya kan? Ya kita lihat ya, dan misalnya ada satu negara konflik gitu, ya kan? Ya daripada ini ya udah dinikahkan secara siri, karena memang negaranya juga tidak memungkinkan untuk dia nikah secara resmi misalnya gitu. Ya. Sebenarnya baik-baik aja mas, ya kan? Nikah siri. Yang menurut saya kurang elok tuh adalah ketika nikah siri ini yang merupakan pilihan terakhir dari sebuah Skema pernikahan, itu dijadikan sebuah bisnis dan dipromosikan secara besar-besaran sehingga ini seolah kayak wah boleh juga nih gitu. Jadi kayak kepikiran iya gitu. Kepikiran Jadi nih, Mas. bukan maksudnya Bukan loh. jadi kayak kok jadi kayak begini ya gitu. Gimana? Jadi kalau menurut aku juga kayak seolah-olah seharusnya pernikahan itu kan sesuatu yang sakral, betul, ya kan? Betul. Dan berdasarkan agama segala macam gitu. Nggak hanya di Muslim, mungkin juga Kristen, lain-lain gitu kan juga sangat menghargai dan menghormati proses pernikahan itu sendiri gitu. Tapi nah ini kayak kesannya jadi kayak dikomersialisasikan. Iya kayak gitu, apalagi secara online dan nikah sirih pula gitu yang landasan hukumnya juga nggak ada gitu. Dan gampang ya, pokoknya mereka udah nyiapin semuanya. Tinggal datang doang. Iya. Ya itu dia, jadi kalau menurut aku ya biayanya berapa? 1,5 sampai 2 juta. Ada yang malah cuma 500 Jadi ribu. kalau perempuan itu kan mesti ada walinya. Iya. Baik ayahnya maupun atau ibunya atau kakak dari laki-lakinya atau pokoknya nggak ada nasabnya sama dia, pamannya segala macam. Ya. Saya yakin ya, yang nikah siri ini saya ada sempat orang cerita juga, itu nggak usah bawa siapa-siapa, bisa nikah. Penggantinya. Nah itu jadi dia wali sebenarnya nikah. kalau Itu kan harusnya kan kita secara agama kan nggak sah boleh sebenarnya. Iya. Gitu. Selama masih ada orang tuanya. Iya, orang tuanya masih ada, kakaknya masih ada. Ya cari dulu sampai titik darah penghabisan gitu loh. Iya. Gitu. Setelah itu baru kalau memang bener-bener nggak ada sama sekali itu udah habis pada meninggal baru gitu nggak jelas sampai ininya gitu. Nah kalau ini kayaknya ya datang aja berdua gitu. Datangnya berdua ke puncak mana gitu. Iya bahkan boleh di hotel, boleh di apartemen. Boleh gitu. bisa di mana jadinya Dimana gitu. aja. Nah ini yang menurut saya jadi nggak sakral. Iya. Jadi ada permainan dan komersialisasi tadi. Jadi kayak murah banget sih nikah karena dia kan sebuah ikatan perjanjian ya. Betul. Jadi harus serius. Ini jangan sampai akhirnya sebenarnya nih nikah kawin kontrak yang disakralkan dalam bentuk nikah siri. Iya. Dan dikomersialisasikan. Ada kan nikah kontrak ya. Nikah itu beda itu ya. Nah itu banyak terjadi tuh di beberapa wilayah di Jakarta maupun di kawasan puncak sana ya. Jadi ada orang datang, orang luar negeri gitu, entah dari negara mana, datang terus dan dia bekerja di sini selama 6 bulan, setahun. Nah, terus dia nikah sama orang asli di situ. Orang lokal. Asli nikah di situ, yang penting halal. Terus setelah selesai, ya udah dia pergi lagi ke negaranya, kembali ke selesai itu kontraknya. Selesai kontraknya gitu. Nah, masa kayak begitu sih? Nah, iya makanya. Masa modelnya kayak begitu? Dan banyak kejadian juga nih yang baru-baru aja kejadian kan juga kayak gitu kan. Yang di salah satu korbannya dosen. Nah, itu kan juga begitu kejadiannya. Maksudnya saya nggak tahu nih dia nikah siri atau tapi sudah tinggal bareng lah ya. Nah, terus kemudian akhirnya terjadi kasus kriminal kan. Gitu akibat dari pernikahan yang
yang tidak diketahui banyak orang gitu, yang diam-diam aja. Ya kita nggak tahu dia udah nikah atau belum ya. Bisa jadi udah nikah siri juga loh. Iya, jangan-jangan makanya itu dia. Kita nggak tahu ya, karena kan Jangan-jangan udah nikah siri. tadi tuh aman, rahasia, tanpa ribet. Iya. Kan yang tahu cuma dia doang berdua. Iya, benar. Dan infonya Sama penyelenggara. Katanya infonya udah tinggal bersama selama berapa 5 tahun gitu kan. Nah, iya makanya mungkin mereka udah nikah siri mungkin ya. Iya, iya. Iya, mungkin mereka udah nikah siri atau Dan korbannya lagi-lagi perempuan ya. iya. Lagi-lagi perempuan Lagi-lagi yang gitu. dirugikan. Betul. Terus kayak aktivis perempuan kayaknya udah mulai bersuara deh. Saya lihat tuh tadi di online ya. Karena mereka merasa yang dirugikan pasti Perempuan. ya pihak perempuan. Karena yang melahirkan, yang bawa anaknya pasti dia. Iya. Iya kan? Iya, Betul. ya itu dia makanya. Dan tidak ada pengakuan dari negara, itu loh yang jadi persoalan. Itu Ketika dia. anaknya mau sekolah, dia ditanya gitu kan, mana aktenya, nggak ada, bingung. Ya kan, terus kemudian itu kan udah berlanjut tuh, nanti sampai ke ijazah tuh. Iya, sama ke ijazah. Iya. Tapi kita nggak bahas ijazah nih ya, kita bahas nikah siri. Dan juga kalau misalkan nikah siri kayak gini online apalagi itu bisa cenderung menimbulkan modus-modus baru nggak sih? Masalah kayak mungkin prostitusi online terselubung lagi gitu kan? Bisa Pasti macam-macam, kan? bisa Bisa macam-macam macam-macam. itu.